Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menimba ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai politik Islam, sebuah kajian penting yang membahas pengertian, dasar, tujuan, serta etika dalam berpolitik menurut ajaran Islam. Politik Islam mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat. Ini mencakup hukum syariah, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang adil dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, dengan dasar Al-Quran dan hadis sebagai panduan utama. Konsep politik Islam mencakup pengertian, dasar, dan tujuan. Pengertian politik Islam melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Dasarnya adalah prinsip-prinsip syariah, sementara tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat dalam kerangka hukum Islam. Politik dalam bahasa Arab disebut dengan sas yesus siasa, yang berarti mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Secara istilah, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat demi kebaikan bersama bagi masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Politik Islam mengatur urusan kenegaraan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal-hal tanpa nash atau wahyu. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan umat, selaras dengan ajaran dan hukum Islam. Ini mencakup penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan zaman, selama tetap berlandaskan syariat Islam. Ketauhidan dalam politik Islam menekankan bahwa kekuasaan mutlak milik Allah. Dia memberikan dan mencabut kekuasaan sesuai kehendaknya. Allah memuliakan dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Semua kebaikan berada di tangannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 26. Musyawarah dalam politik Islam menekankan pentingnya kelembutan dan pengampunan. Allah menganjurkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa kebijaksanaan kolektif lebih diutamakan. Setelah keputusan diambil, bertawakallah kepada Allah, karena Dia menyukai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ini menegaskan pentingnya konsultasi dan kepercayaan dalam kepemimpinan. Keadilan dalam politik Islam menekankan pentingnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah memerintahkan kita untuk memberikan kepada kaum kerabat dan melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ini adalah pengajaran agar kita dapat mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Kebebasan dalam politik Islam diartikan sebagai kemampuan untuk memilih jalan yang benar berdasarkan petunjuk Allah. Dalam Quran Surah Taha ayat 123, Allah menegaskan bahwa mengikuti petunjuknya menjamin kita tidak tersesat. Kebebasan ini bukan tanpa batas, melainkan terikat pada kebenaran dan petunjuk ilahi. Prinsip-prinsip politik Islam menekankan kesetaraan, seperti yang disoroti dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Semua manusia diciptakan dari sepasang manusia tunggal, mendorong persatuan dan pengakuan timbal balik di antara bangsa dan suku yang beragam. Kebangsawanan sejati diukur dari ketakwaan, bukan garis keturunan atau ras, menegaskan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam pemerintahan Islam. Politik Islam bertujuan mendirikan sistem pemerintahan berdasarkan ajaran Islam, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ini menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menjadi landasan dalam menjaga keimanan, keamanan, dan keutuhan wilayah Islam. Politik Islam bertujuan memelihara keimanan sesuai prinsip ulama,
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, menjaga keamanan wilayah Islam, melaksanakan hukuman untuk melindungi hak masyarakat, dan menjaga perbatasan dengan kekuatan militer. Semua ini memastikan masyarakat hidup aman dan damai. Mengumumkan perang untuk melindungi negara dari ancaman eksternal adalah bagian penting dari politik Islam. Selain itu, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf memperkuat ekonomi umat. Pengaturan anggaran negara mencegah kebangkrutan, sementara pengangkatan pegawai yang cakap dan jujur mendukung administrasi. Interaksi sosial yang terjamin menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Etika berpolitik dalam Islam menekankan kejujuran dan integritas. Pemimpin harus menghindari kebohongan dan fitnah, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Quran yang mengutuk kebohongan dan menekankan pentingnya iman dan kebenaran dalam setiap tindakan politik. Kejujuran adalah fondasi dalam berpolitik menurut Islam. Al-Quran menegaskan bahwa kebohongan hanya dilakukan oleh mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan, terutama dalam konteks politik, untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam masyarakat. Orang-orang beriman harus menegakkan kebenaran demi Allah dan menjadi saksi dengan adil. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong ketidakadilan. Berlaku adil lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah yang Maha mengetahui segala perbuatan kita. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Hormat adalah hal mendasar. Para percaya didorong untuk tidak mengejek orang lain, karena mereka yang diejek mungkin lebih baik. Wanita tidak seharusnya merendahkan orang lain, karena mereka yang direndahkan mungkin lebih unggul. Hindari kritik diri dan julukan yang merendahkan. Perilaku seperti itu memalukan setelah iman. Mereka yang tidak bertobat adalah pelaku kejahatan. Ini menekankan pentingnya saling menghormati dan kerendahan hati. Amanah atau kepercayaan adalah perintah ilahi untuk menyerahkan tanggung jawab kepada yang berhak. Saat menilai di antara manusia, keadilan adalah yang utama. Panduan ini memastikan keadilan dan integritas dalam tindakan kita, mencerminkan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah, menegakkan amanah, membangun masyarakat yang adil, sesuai dengan ajaran ilahi dan kewajiban moral. Islam menekankan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, mendorong umat untuk menghindari membantu dalam dosa dan pelanggaran. Prinsip ini yang disorot dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2, menegaskan pentingnya saling mendukung dalam perbuatan baik, sambil menjaga ketakutan sadar terhadap hukuman berat Allah atas kejahatan. Konsep HAM dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Islam mengakui hak dasar manusia, seperti hak hidup dan perlindungan, yang tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi dalam kerangka moral dan spiritual Islam. Hak asasi manusia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hak dasar seperti hak hidup dan perlindungan. Jan Matterson menegaskan bahwa hak ini melekat pada manusia dan esensial untuk keberlangsungan hidup. Hak asasi bersifat suci dan tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Ajaran Islam menekankan hak untuk beriman, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Ayat ini menyoroti petunjuk ilahi yang diberikan kepada nabi-nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, mendesak pendirian agama tanpa perpecahan. Ini menegaskan tantangan bagi musyrikin dan peran Allah dalam membimbing mereka yang mencarinya. Hak untuk hidup dalam Islam diatur melalui Qisas, yang menekankan keadilan dan pengampunan. Qisas memastikan bahwa pembunuhan dibalas setara, namun memberi ruang untuk pemaafan dan pembayaran diat.
Ini adalah bentuk keringanan dan rahmat dari Tuhan, menjaga kelangsungan hidup dan mendorong ketakwaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178-179. Islam menekankan hak untuk berpikir, mendorong umat untuk menciptakan ruang untuk dialog dan pengetahuan. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Ini menyoroti pentingnya kebebasan intelektual dan pencarian kebijaksanaan, membangun komunitas di mana ide dan pembelajaran dihargai dan dihormati. Hak untuk bekerja dalam Islam menekankan pentingnya transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Al-Quran melarang memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang disepakati bersama. Ini menegaskan pentingnya integritas dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, serta menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Ajaran Islam menekankan keadilan dalam pernikahan, terutama terkait yatim piatu. Jika keadilan menjadi perhatian, nikahi wanita yang Anda pilih, hingga 4. Jika keadilan tetap menjadi kekhawatiran, nikahi hanya 1 atau budak perempuan. Ini memastikan keadilan. Berikan mahar dengan sukarela, dan jika mereka dengan sukarela mengembalikan sebagian darinya, terimalah dengan lapang dada. Quran Surah Al-Nisa ayat 3-4. Imam Al-Syatibi menyoroti bahwa hukum Islam didirikan untuk kesejahteraan manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Hukum-hukum ini dirancang untuk melindungi dan memajukan kepentingan individu, memastikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Perspektif ini menekankan sifat komprehensif dari ajaran Islam dalam melindungi hak asasi manusia. Demokrasi dan gender saling berkaitan dalam memastikan kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Demokrasi mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Ini penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif, yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, berarti kekuasaan rakyat. Ini terdiri dari demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi melalui wakil terpilih, dan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak. Abraham Lincoln mendefinisikannya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Islam, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, bertanggung jawab menjalankan kekuasaan dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai khalifah, manusia harus menjaga amanah ini dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan petunjuk ilahi. Dalam Islam, sistem pemerintahan harus berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Demokrasi dalam Islam berarti menetapkan hukum berdasarkan aspirasi rakyat yang selaras dengan ajaran ini. Berbeda dengan demokrasi Barat yang berfokus pada kehendak rakyat, Islam menekankan bahwa kekuasaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam beramal saleh. Al-Quran menegaskan bahwa siapapun yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan masuk surga tanpa dianiaya. Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka, karena semua manusia berasal dari satu sama lain, mencerminkan kesetaraan hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan peran antara pria dan wanita untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan dalam kehidupan. Pria adalah pemimpin atas wanita karena tanggung jawab dan dukungan keuangan mereka, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Perbedaan ini menekankan peran yang saling melengkapi daripada ketidaksetaraan, memastikan harmoni dalam fungsi masyarakat. Islam menekankan pentingnya mengenali kontribusi individu tanpa iri hati. Pria dan wanita masing-masing memiliki bagian dari apa yang mereka peroleh, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32. Ini menyoroti nilai mencari rahmat Allah dan memahami bahwa Dia Maha mengetahui usaha dan keadaan kita. Demikianlah pembahasan kita mengenai gender dalam Islam. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan hak masing-masing gender sesuai ajaran Islam. Terima kasih atas perhatian Anda.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.